Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Rodianisi. Saya adalah mahasiswa Universitas Dian Nusantara Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester kelas Sabtu pagi Program Studi Manajemen semester genap 2020-2021 dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro yang diampu oleh Bapak Laude Muhammad Nikmat. Kali ini materi yang saya bahas adalah struktur pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik. Dalam pembahasannya akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah struktur pasar persaingan oligopoli. Yang kedua, ciri-ciri dan karakteristik pasar oligopoli. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan serta hambatan pasar oligopoli. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pasar persaingan monopolistik. Kita bahas yang pertama yaitu struktur persaingan pasar oligopoli. Pengertiannya adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang mana beberapa perusahaan mengendalikan suatu industri dan menetapkan harga lebih tinggi daripada biasanya jika ada lebih banyak persaingan. Di sini saya ambil contoh misalnya provider telepon seluler ya. Di Indonesia itu banyak sekali, ada Telkomsel, ada Indosat, ada SL. Biasanya kalau dari Telkomsel itu membuat suatu produk yang membuat promo atau mematok harga, itu nggak lama kemudian tuh kompetitornya yaitu XL atau Indosat itu akan ikut juga gitu, akan main harga di misalnya di kuota 20 giga itu harganya 100.000. Ntar kompetitornya juga akan harganya segitu, nggak jauh beda. Tujuannya apa? Agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Oleh karenanya, produsen harus terus-menerus melakukan riset pasar dan membuat produk yang lebih baik dan melakukan strategi pemasaran yang tepat. Contoh-contoh dari pasar oligopoli ini antara lain industri rokok, seperti yang kita tahu ya, perusahaan merek rokok itu di Indonesia banyak kan, tapi perusahaannya nggak sebanyak yang mereka produksi. Industri teknologi, di sini kita bahas adalah sistem operasi smartphone yang kita tahu ada misalnya ada iOS, ada Android, ada Windows, mereka saling bersaing. Kemudian yang ketiga adalah yang dibahas dari awal tadi yaitu operator telepon seluler, ada Telkomsel, SL, Indosat, dan lain-lain. Kemudian masuk ke pembahasan kedua yaitu ciri-ciri dan karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama adalah produknya homogen dan saling menggantikan. Jelas ya ini ya kayak saya di rumah saya Telkomsel nggak ada sinyal, ya udah saya ganti aja ke SL gitu. Misalnya si perokok aktif tadinya memilih gudang garam, saya ganti A menjadi Jisamsu, seperti itu ya. Dijalankan 2 produsen atau lebih, nggak banyak-banyak banget perusahaannya ya biasanya kalau di pasar oligopoli. Kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang kita tahu Telkomsel sebagai pelopor provider biasanya menjadi acuan untuk provider yang lain, misalnya 100.000 nih dapat 20 giga, ntar SL atau Indosat juga itu dijadiin acuan sama mereka, jadi mereka juga akan membuat produk dengan harga yang tidak jauh beda dengan Telkomsel. Kemudian harga produk relatif sama ya barusan penjelasannya. Produsen baru kesulitan masuk, kenapa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang ada di pasar oligopoli ini adalah perusahaan yang sudah mapan, yang sudah punya jam terbang dan udah brandnya itu sudah melekat banget dengan konsumen. Jadi produsen baru itu rada kesulitan kalau mau masuk. Kemudian cara pemasarannya butuh strategi yang matang. Bisa salah satu contohnya tuh misalnya untuk rokok sama provider tuh biasanya sering menjadi sponsor untuk acara musik atau acara olahraga ya. Itu tujuannya apa ya? Untuk memperkenalkan produknya biar produk tersebut, brand tersebut itu lekat dan dekat dengan kita para konsumennya. Kemudian jenis-jenis pasar oligopoli ada 4. Yang pertama adalah oligopoli murni, perusahaan membuat produk yang sebanding atau serupa sama ya. Contohnya itu industri tenaga listrik. Di Indonesia ada PLN, mungkin di Malaysia punya juga, di Singapura punya juga gitu. Jadi sama gitu, produk listrik ya begitu aja gitu. Kemudian yang kedua ada oligopoli pembedaan. Perusahaan membuat produk
yang serupa tapi sedikit berbeda. Contohnya provider tadi ya, beda-beda paket, beda harga ya, kurang lebih lah. Kurang lebih sama gitu, cuma konsepnya aja yang sedikit berbeda. Terus ada oligopoli kolusif, perusahaan saling bekerja sama untuk menentukan harga. Di sini sih biasanya kaitannya dengan minyak ya. Jadi kalau perusahaan minyak dunia itu ada yang menaungi, yaitu namanya OPEC ya di situ. Jadi perusahaan minyak tuh nggak boleh seenaknya ngasih harga gitu. Jadi harus ada koordinasi dan OPEC lah yang punya kewenangan untuk menentukan harga minyak dunia itu berapa. Kemudian ada oligopoli non kolusif, biasanya perusahaan tidak saling bekerja bersama, namun saling ketergantungan. Kita ambil contoh dari Amerika adalah perusahaan minuman bersoda seperti Coca-Cola atau Pepsi. Mereka nggak satu perusahaan nih, tapi mereka saling melirik ya. Oh, si Coca-Cola bikin produk apa nih, promo apa? Pepsi juga nggak jauh beda, nggak lama atau nggak jauh beda akan melakukan hal tersebut juga gitu. Pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan serta hambatan pasar oligopoli. Kita bahas yang pertama dulu yaitu kelebihan, menghasilkan laba yang lebih tinggi dengan sedikit kompetensi. Mohon maaf dengan sedikit kompetisi karena kan perusahaannya sedikit ya. Yang kedua, memudahkan konsumen untuk memilih produk karena hanya sedikit produsen yang memproduksinya. Ketiga, dalam non kolusif produsen tidak menaikkan harga, jadi harga stabil karena kan tadi ya ditentukan oleh OPEC, tidak asal kasih harga. Terus yang keempat, perusahaan terus berinovasi untuk menonjolkan brand mereka. Kemudian kelemahannya, tidak mudah bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar, persaingan ketat sehingga bisa saja jika harga sudah tinggi tidak mudah untuk turun lagi. Yang ketiga, pilihan produk tidak banyak karena hanya sedikit produsen yang memproduksi produk tersebut. Hambatannya, butuh modal besar yang membuat perusahaan baru susah masuk. Skala ekonomi mempersulit perusahaan baru yang akan merintis dari bawah. Pemasaran dan iklan yang membutuhkan biaya cukup besar. Pembahasan keempat yaitu pasar persaingan monopolistik. Artinya, sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Di sini saya ambil contoh untuk brand aparel olahraga, ada Nike, ada Adidas, dan lain-lain. Nike dan Adidas ini sama-sama punya produk sepatu, tapi mereka pasti punya karakteristik yang spesifik yang menggambarkan, oh ini Adidas banget nih, ini Nike banget nih, kurang lebih seperti itu. Kemudian ciri-cirinya adalah adanya diferensiasi produk, jumlah produsen yang sangat banyak, produsen bebas keluar masuk pasar, strategi pemasaran yang variatif, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas dan harga. Jadi semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi pula harganya. Terus kelebihannya adalah banyak pilihan produk karena banyak produsen yang memproduksinya. Konsumen dapat menentukan pilihan sesuai dengan tingkat kepuasannya. Produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar. Banyak inovasi yang dapat dilakukan. Kelemahannya, persaingan yang ketat. Kemudian biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. Kita tahu ya, sepatu atau jaketnya Nike atau Adidas itu kan nggak ada yang murah ya, nak. Kurang lebih seperti itu ya, karena mereka terus melakukan inovasi. Kemudian biaya iklannya yang besar, biasanya menggunakan brand ambasador yang orang-orang ternama dunia ya. Kemudian contoh dari pasar monopolistik ini biasanya produk-produk yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi ya yang disebutkan di awal, produk aparel olahraga yaitu Nike, Adidas, Puma, Fila, dan lain-lain. Yang kedua adalah industri televisi yang kita tahu di Indonesia ini banyak sekali TV ya, dari nomor 1 sampai 20 itu kita bisa lihat Trans TV, ada Metro, RCTI, TV One, Global, dan lain-lain. Yang ketiga ada perusahaan air mineral, ada Aqua, ada Fit, Prima, Le Minerale, apalagi itu Cleo, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Nah, kesimpulannya adalah masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Konsumen pada akhirnya yang akan memilih sesuai dengan seleranya. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.